البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab tafsir At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil adalah penafsiran daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-32, yaitu mengenai bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang pemimpin atau menjadikan pemimpin di muka bumi ini dari kalangan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian pada waktu itu para malaikat pun juga mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami adalah hamba-hamba yang senantiasa berbuat taat kepadamu dan juga mensucikan dirimu, tapi kenapa engkau malah justru menjadikan pemimpin di muka bumi ini dari kalangan manusia? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan bahwasannya aku mengetahui perkara yang kalian tidak mengetahuinya, yaitu bahwasan Nabi Adam alaihissalam diberikan keutamaan tersendiri. Nah, barakallahu fikum, daripada keutamaan yang diberikan kepada para malaikat. Dalam artian Nabi Adam alaihissalam dikabarkan kepada beliau alaihissalam nama-nama semua perkara yang mana para malaikat pun tidak mengetahuinya, karena itu termasuk perkara ghaib yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan penafsiran berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-33 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah taala berfirman, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, kabarkanlah kepada mereka, itu kabarkanlah kepada para malaikat, bi asma'ihim, tentang nama-nama, perkara-perkara yang para malaikat saja tidak tahu. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, kemudian tatkala Nabi Adam alaihissalam mengkabarkan kepada para malaikat tentang nama-nama tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, alam aqul lakum, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku mengetahui perkara yang ghaib, baik yang di langit maupun yang di bumi, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku adalah zat yang mengetahui semua perkara yang kalian tampakkan atau semua perkara yang kalian sembunyikan. Ini menunjukkan bahwasannya barakallahu fikum wa hafizakumullah, perkara yang ghaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lain, wa ma ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia pengetahuannya terbatas. Manusia mengetahui tapi pengetahuannya terbatas. Misalkan manusia mengetahui yang di depan saja, belum tentu tahu yang di belakang. Nah, menunjukkan bahwasanya terbatas pengetahuan manusia. Kita lihat tafsirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-33 ini, tafsirannya kita baca. Qala Allah taala berfirman, ya Adam, wahai Adam, akhbirhum, kabarkanlah kepada para malaikat, bi asma'i hadhil asya', dengan nama-nama perkara-perkara ini, allati ajazu an ma'rifatiha, yang mereka sendiri para malaikat tidak mampu untuk mengetahuinya. Jadi ini keutamaan tersendiri. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihissalam dan diberikan keutamaan Nabi Adam mengetahui nama-nama segala sesuatu. Bayangkan itu.
Nah, jadi Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Adam, kabarkanlah kepada para malaikat dengan nama-nama yang para malaikat sendiri tidak mampu mengetahuinya. Kenapa? Karena ini termasuk perkara ghaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian falamma akhbarahum Adam biha, ketika Nabi Adam alaihissalam mengkabarkan kepada para malaikat, qala Allahu lil malaikah, kemudian Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, laqad akhbartukum, sungguh aku telah mengkabarkan kepada kalian wahai para malaikat, anni a'lamu ma khafiya ankum fis samawati wal ard, sesungguhnya aku zat yang mengetahui seluruh perkara yang tersembunyi atau perkara yang tidak nampak di hadapan kalian, baik di langit maupun di bumi. Tersembunyi itu ya, dalam artian perkara yang di langit dan di bumi yang kalian tidak tahu, aku tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa a'lamu ma tudhirunahu wa ma tukhfunah, dan juga aku mengetahui perkara yang kalian tampakkan dan perkara yang kalian sembunyikan. Para malaikat tahu sendiri bagaimana hamba yang saleh, hamba yang tidak pernah berbuat maksiat, semua perintah yang Allah telah perintahkan pasti diterapkan dan pasti diamalkan dan pasti dikerjakan. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala masih memilih di muka bumi ini, na'am barakallahu fikum, dijadikan pemimpin dari kalangan manusia. Na'am barakallahu fikum. Di antaranya Abul Bashar ini, Adam alaihissalam, bapaknya semua manusia. Nah, diberikan keutamaan tersendiri, sehingga ayat yang berikutnya nanti kita akan baca bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Keutamaan yang sangat besar. Semua para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Semuanya sujud kecuali ada salah satu apa? Iblis laknatullah alaih, yang mereka tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Padahal para malaikat ini, nah barakallahu fikum, setia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada iblis yang dari kalangan jin yang mereka apa? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita lanjutkan tafsiran daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-34 dari surat Al-Baqarah. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qulna, dan ketika kami ucapkan lil malaikah, kepada para malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kalian semuanya kepada Nabi Adam. Bayangkan itu. Nah, menunjukkan bahwasannya keutamaan tersendiri yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam, hingga para malaikat pun diperintahkan untuk sujud. Tapi apakah para malaikat itu nolak? Tidak. Tidak ada yang mereka menentang kemudian menolak, kami tidak mau sujud, enggak ada. Kecuali iblis nanti. Nah, barakallahu fikum, karena para malaikat memang diciptakan dari apa? Nur, cahaya yang senantiasa. Nah, barakallahu fikum, para malaikat tersebut diberikan apa? Diberikan tabiat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah yang namanya para malaikat itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka mengerjakan seluruh perkara yang Allah taala perintahkan. Kita lihat di sini. Kemudian fasajadu illa iblisa, kemudian para malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Nah, perlu diperhatikan di sini, di sana ada kelompok barakallahu fikum, kelompok sesat mengenai ayat ini yang mereka mengatakan berarti iblis itu termasuk malaikat. Cuman karena enggan untuk sujud akhirnya jadi iblis. Itu enggak benar. Kenapa tidak benar barakallahu fikum? Kita lihat pengecualian di sini, illa di sini adalah al-istisna munqati', bukan muttasil. Karena dalam ilmu bahasa Arab, nanti dibahas dalam babu al-istisna atau bab mustatsna. Al-mustatsna, sesuatu yang dikecualikan, itu ada yang sifatnya muttasil, ada yang munqati'. Nah, muttasil itu yang dikecualikan adalah bagian dari yang dikecualikan. Paham ya? Misalkan, na'am barakallahu fikum, qamal qaumu illa Zaidan. Tidak ada yang berdiri kaum itu kecuali Zaid. Nah, Zaid ini termasuk kaum bukan? Ini namanya muttasil. Kemudian ada istisna yang namanya munqati'. Munqati' itu yang dikecualikan bukan bagian dari yang dikecualikan sebelumnya, atau bukan dari bagian yang sebelumnya. Nah, contohnya, qamal qaumu illa himaron. Tidak ada kaum yang berdiri kecuali keledai. Nah, keledai termasuk kaum bukan? Nah, ini namanya munqati'. Ini masuk dalam munqati' ini. Sehingga apa? Fasajadu illa iblisa. Semua para malaikat sujud kecuali iblis. Nah, iblis termasuk malaikat bukan? Bukan. Paham soal itu ya? Karena dijelaskan dalam ayat yang lain barakallahu fikum, lafaznya hampir mirip dengan ini.
Allah Ta'ala berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa wa kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Nah, itu yang terang-terangan jelas bahwasanya iblis termasuk jin. Nah, ketika kami perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam atau ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, semuanya sujud kecuali iblis. Wa kana minal jin. Dan iblis tersebut termasuk bagian dari jin. Fa fasaqa an amri rabbih. Kemudian dia kufur, menolak dari perintah Rabbnya. Suruh sujud enggak mau. Jadi ingat-ingat ya, jangan sampai keliru ya. Karena sebagian orang memandang ya mungkin mereka ahli lughah atau istilahnya ahli bahasa yang pandai lughahnya, tapi mereka tidak memahami di sini, akhirnya mereka mengambil kesimpulan berarti iblis ini dulunya malaikat. Dulunya malaikat, kemudian ketika diperintahkan untuk sujud enggak mau, akhirnya diusir. Itu keliru ya. Yang benar iblis itu bukan malaikat tapi jin. Dengan dalil yang sudah kami sebutkan tadi. Wa kana minal jin. Paham ya? Iblis itu termasuk bagian dari jin. Nah, kemudian iblis tidak mau sujud, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan untuk sujud dan bahkan sombong. Dan iblis tersebut termasuk orang-orang kafir. Karena iblis bersumpah ingin menjerumuskan Bani Adam barakallahu fikum kepada apa? Kebinasaan. Sumpah iblis mengatakan la aghyannahum ajma'in. Sungguh aku akan membinasakan seluruhnya. Itu seluruh makhluk ini seluruhnya. Itu sumpah iblis. Sehingga iblis minta dikasih waktu sampai tegak hari kiamat nanti, sampai akhir zaman nanti. Paham ya? Menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya na'am barakallahu fikum bisikan iblis atau dalam artian tipu daya iblis itu masih senantiasa menjalar. Oleh karena itu kita berupaya menjauhinya. Dan iblis punya tentara. Bala tentara iblis dari dua golongan, jin dan manusia. Paham ya? Dalam artian bagaimana? Dari kalangan barakallahu fikum para setan. Setan ini ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Bukan maknanya manusia wajah setan, bukan. Tapi perilaku manusia seperti perilaku setan. Di antaranya adalah yang makan dengan tangan apa? Kiri. Itu jelas terang-terangan nas. Rasulullah mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul biyaminih, wa idza syariba falyashrab biyaminih, fa inna syaitana ya'kulu bisyimalihi wa yashrabu bisyimalihi." Perhatikan ini. Nah, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Berarti kalau ada manusia mampu dia punya tangan kanan, kok makan dengan tangan kiri, berarti perilakunya seperti perilaku setan. Itu hati-hati. Paham itu ya? Tentara iblis itu banyak sekali. Jadi upayakan ketika makan atau minum, tangan kiri ini enggak usah ikut campur. Nah, itu kalau mampu. Kecuali kalau tangannya sakit itu lain lagi, atau buntung misalkan, boleh dengan tangan kiri karena tidak mampu lagi. Tapi kalau mampu bagaimana? Ya ini jangan ikut campur ini. Paham ya? Nah, kecuali kalau sekedar untuk membantu misalkan pakai botol, ya kan? Minum berat botolnya, untuk bantu enggak masalah, tapi tangan kanan yang jadikan tumpuan. Nah, barakallahu fikum, itu perlu diperhatikan. Jadi itulah keadaan iblis laknatullah alaih tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita lihat tafsirannya. Wadkur ayyuhar rasul, ingatlah atau sebutkanlah wahai rasul, linnas kepada manusia, takrimallah li Adam, bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Hina qala subhanahu lil malaikah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian semuanya kepada Nabi Adam, ikraman lahu wa idharan li fadlih, dalam keadaan atau dalam rangka memuliakan Nabi Adam alaihissalam dan juga dalam rangka menampakkan keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar. Naam. Fa'atau jami'an, kemudian seluruhnya para malaikat tadi semuanya taat seluruhnya, illa iblis, kecuali iblis. Hati-hati ya. Sehingga di sana ada seorang Imam Ibnu Jauzi memiliki kitab yang sangat bagus, Talbis Iblis. Paham ya? Nah, bisikan para iblis. Di dalamnya itu banyak penyebutan tentang penyakit waswas. Penyakit waswas itu penyakit ya seakan-akan ada bisikan tapi enggak ada sesuatu itu loh. Jadi ini menghilangkan keyakinan. Dalam artian dia seharusnya yakin bahwasanya dia telah bersuci, karena terkena penyakit waswas, akhirnya dia merasa belum bersuci. Itu banyak kejadiannya ya. Kisahnya bisa dilihat dalam kitab Talbis Iblis mengenai orang yang junub. Sudah junub, mandi, dalam artian mimpi basah, mandi dia, sudah mandi tapi merasa belum mandi. Akhirnya dia yakinnya kapan? Masuk mencebur pada lautan atau sungai. Mandi itu baru mengatakan, wah aku sudah mandi. Cuma kalau mandi biasa nggak terasa. Itu penyakit waswas, hati-hati. Nah, karena penyakit waswas sebagai
ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang diuji penyakit waswas itu di kamar mandi 1 jam aja enggak keluar-keluar. Ya, alasannya masih keluar terus air kencingnya dan misalnya macam-macam. Bisa dilihat kisahnya dalam Talbis Iblis yang dikarang oleh Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah taala. Kita lihat di sini. Fa'atahu jami'an illa iblis. Kemudian mereka semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali iblis. Imtana'a 'anis sujud takabburan wa hasadan. Iblis ini ya, yang menghalangi dia tidak mau sujud itu karena apa? Karena takabburan wa hasadan. Takabur, sombong dan juga hasad. Paham ya? Jadi dalam ayat yang lain sebutkan bahwasanya dia mengatakan ana khairum minhu katanya. Aku ini lebih bagus daripada Nabi Adam alaihissalam. Paham ya? Gimana lafaznya setelahnya? Khalaqtahu atau khalaqtani? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Jadi engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan Nabi Adam dari tanah. Jadi iblis ini sudah menganggap, mengkiaskan bahwasanya api lebih bagus daripada tanah. Keliru enggak ini? Keliru. Kalau kita telusuri, yang namanya sifat api membakar, merusak. Tanah sifatnya bagaimana? Tanah yang subur itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tidak membuat kerusakan, menunjukkan bahwasanya qiyas yang rusak, yang fasid pertama kali yang mengkiaskan adalah iblis laknatullah alaih. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullah taala dalam kitab Mudzakirah. Dalam kitab usul fikih itu beliau mengatakan dengan semakna awwal man qasa iblis. Pertama kali yang membuat qiyas yang fasid, qiyas yang rusak adalah iblis laknatullah alaih. Ketika diperintah sujud, dia mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya ana khairum minhu. Aku itu lebih bagus daripada Nabi Adam katanya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan kamu atau engkau menciptakan apa? Nabi Adam dari tanah. Jadi iblis menganggap api itu lebih bagus daripada tanah. Inilah kejadian atau kronologi yang dialami barakallahu fikum atau istilah yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Enggan untuk sujud karena sombong dan hasad. Fasara minal jahilina billahi al-'asina li-amrih. Maka menjadilah iblis laknatullah alaih termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang bermaksiat kepada perintahnya. Jadi termasuk orang-orang yang menentang dan kufur kepada Allah taala memiliki sifat-sifat iblis laknatullah alaih, sehingga kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk tidak mengikuti langkah-langkah atau jerat-jerat syaitan yang Allah taala telah memberikan ultimatum, peringatan yang sangat keras dengan firman-Nya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena setan itu ketika mengganggu atau memberikan gangguan kepada manusia tidak dengan sekali barakallahu fikum gangguan, tapi dengan cara langkah-langkah atau jerat-jerat atau jaringan-jaringan yang kita berupaya semaksimal mungkin untuk menghindarinya. Nas'alullah salamatul afiyah fid dunya wal akhirah wa nas'allaha an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Cukup sekian yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.